Shalom. Saya melanjutkan pembaharuan akal budi bagian kedua. Minggu lalu bagian ke-1, hari ini bagian kedua. Puji Tuhan, Bu Fitri bisa kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan mungkin bisa maju ke depan. Oke. Minggu lalu kita udah bahas tentang pikiran. Gini, sebelum kita berubah semuanya, sebelum kita merubah hidup kita, harus dimulai dari perubahan pikiran. Harus dirubah dari perubahan pikiran. Saudara sadar gak? Ini nih, pikiran ini adalah pusat peperangan. Pikiran ini adalah pusat peperangan, dan pikiran ini adalah pusat kekuatan, pusat kekuatan. Jadi kalau misalnya Rusia perang sama Ukraina misalnya, kekuatannya di mana? Kekuatannya di mana? Kekuatan Ukraina gimana? Di mana? Dia harus mengalahkan. Kalau dia pegang kekuatan itu, dia pegang semua Ukraina. Jadi kekuatan kita sebenarnya di pikiran. Kalau pikiran kita serahkan ke Tuhan, di bawah kendali Tuhan, udah pasti kita akan ngalamin perubahan. Tapi kalau pikiran kita dikuasai oleh kegelapan, pasti gerak tubuh kita, semua apapun yang kita lakukan, pasti ujung-ujungnya dosa. Itu udah pasti. Siasat iblis untuk menguasai pikiran adalah untuk menguasai kita. Jadi saya singkat gitu. Siasat iblis menguasai pikiran kita adalah demi menguasai kita. Kita seringkali kita salah dalam berpikir. Misalnya dalam banyak hal. Saya seringkali salah menilai orang. Saya seringkali salah menilai si A, si B, si C. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya mulai salah menilai seseorang, saya akan salah menangani orang itu. Bisa ngerti enggak? Bisa. Nah, pikiran ini banyak kendalinya. Akhirnya di pikiran ini ada penghakiman, ada dosa perzinahan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu melihat seorang perempuan dan mengingininya, kamu sudah berzina di dalam pikiran. Ini pusat kendali. Siasat iblis untuk menguasai pikiran adalah siasat iblis untuk menguasai kita. Kita jangan sampai kita terjebak di dalam berbagai duka cita. Karena pikiran kita yang gak pernah berubah. Saya ulang, jangan sampai saudara dan saya terjebak di dalam berbagai duka cita. Karena pikiran kita yang belum berubah sampai hari ini. Salah satunya kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Tunggu dulu, belum nyala. Oke. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, lihat ya. Karena kebutuhan kita untuk besok, kita jadi serba ketakutan. Begitu kita takut, pikiran kita takut, kita mulai ketakutan. Besok saya makan apa? Besok saya bagaimana? Besok gimana? Untuk anak saya gimana? Gimana? Iblis memasukkan semua racun di pikiran kita, tujuannya satu. Supaya saudara takut, khawatir, saudara tidak lagi bersuka cita. Roma 14 ayatnya ke-17.
Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Lihat ya, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal uang, bukan soal apa yang saudara pakai. Kerajaan Allah bukan soal itu. Terlalu rendah kalau kita kecewa sama Tuhan gara-gara apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan. Terlalu rendah kalau kerajaan Allah kita takar cuma sebatas itu. Terus? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah. Inilah kerajaan Allah. Soal kebenaran, kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Gimana caranya saudara selalu bersukacita? Selalu bersukacita. Walaupun keadaan mendorong saudara untuk berduka cita. Walaupun keadaan mendorong saudara untuk meneteskan air mata. Tapi hati saudara tetap percaya, tetap bersuka cita. Kalau Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti beri saya kemenangan. Simak ya, simak. Sukacita itu tidak diatur, ada tidaknya materi. Sukacita itu nggak pernah diatur oleh ada tidaknya materi. Tapi ada tidaknya Tuhan. Sukacita nggak pernah diatur oleh ada tidaknya materi, ada tidaknya mujizat, ada tidaknya Tuhan. Itu yang mengatur sukacita kita. Kalau kita percaya Tuhan itu ada, harusnya keadaan apapun kita bisa bersukacita. Bagaimana pikiran kita? Bagaimana ya caranya pikiran kita bisa dimenangkan? Diambil alih buat Tuhan. Satu yang paling penting. Tuhan telah mengukir hukumnya di pikiran kita. Di akal budi kita. Ibrani 8 ayat 10. Jadi yang paling penting, saudara harus baca firman Tuhan. Bukan sekedar baca, tapi saudara harus merenungkan yang benar-benar. Lihat ya, ini apa? Inilah perjanjian, artinya ada ikatan, ada suatu perjanjian antara Allah dengan saudara. Ada perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ada perjanjian yang Tuhan bikin dengan saudara. Apa? Ya, silakan dibaca. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Iya, hukum Tuhan ada di kepala saudara. Terus? Dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan ditulis di dalam hati saudara. Jadi di pikiran saudara dipenuhi oleh firman Tuhan, hati saudara diubah oleh firman itu. Sekali lagi, pikiran saudara dituliskan firman Tuhan, hati saudara mengalami perubahan oleh keberadaan firman itu. Terus? Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lihat. Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Gimana ya Pak caranya supaya pikiran saya mengalami perubahan? Satu, Tuhan udah kerjain sebenarnya. Tuhan udah kerjain. Tuhan beri kita firman-Nya. Kita mau nggak kita bersekutu sama firman ini? Ada firman yang harus saudara baca. Saya selalu bilang sama teman-teman semua gini, saudara tiap hari baca firman nggak? Baca. Baca, jangan sekedar diem. Keluarin suara, walaupun nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak-teriak, tapi keluarin suara. Kenapa? Telinga harus dengar. Telinga harus dengar, mulut harus ngomong. Mulut mengucap, telinga dengar. Saya selalu bilang gitu. Kenapa? Karena manusia punya otak kanan, otak kiri. Yang satu untuk mencerna, yang satu untuk mendengar. Jadi dua-dua bekerja nih. Jangan cuma baca begini. Baca, keluarin suara. Keluarin suara.
Sampai telinga saudara bisa dengar sendiri suara saudara. Oke? Lihat Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Yosua 1 Ayat 1. ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ya. Ini luar biasa. Musa mati, Musa meninggal. Tuhan ngomong ke Yosua apa? Ayat 2. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Ya. Hambaku Musa telah mati. Jadi kalau kita ngomong, ya sudah tahu. Memang Musa sudah mati. Yang Tuhan maksud bukannya kematiannya, bukan waktunya. Tapi yang Tuhan maksud adalah masa lalu itu bisa mempengaruhi masa depan. Terus? Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, misalnya gini, saya kerja di kantor, saya menggantikan Rizka. Rizka ini piawai banget misalnya, akuntansi. Dia jago banget ngitung. Sampai 2 digit dia bisa hitung semuanya, 2 digit di belakang koma. Dia bisa hitung semuanya. Jago banget dia ngitung. Begitu Rizka naik jabatan, saya menggantikan posisi dia. Simak ya. Begitu saya jadi posisi dia, saya akan mulai, otak saya mulai berputar, bagaimana gue bisa nyampe seperti Rizka. Ngerti enggak? Gimana caranya gue bisa kerja sepiawai dia? Nah ini cara berpikir kita yang, makanya Tuhan waktu Tuhan menggantikan, delegasikan untuk membawa orang Israel keluar sampai ke tanah Kanaan, masuk di tanah perjanjian, yang pertama kali Tuhan ngomong apa? Hambaku Musa sudah mati. Udah lewat. Nah Tuhan mau ngomong, cara gua pakai Musa sama cara saya pakai Yosua, saya pakai kamu, sama saya pakai Musa, itu caranya berbeda. Ngerti gak? Kadang kita suka bilang, aduh, lu injilin dong dia, lu injilin. Kita ditaruh orang-orang aneh di sekitar kita, supaya kita menginjili dia. Kita bilang, gimana gua nginjilinnya, gimana gua nginjilin. Kita selalu pikir, gimana dulu. Mestinya apa yang kita lakukan? Berdoa dulu. Tuhan, kenapa nih Tuhan taruh dia di samping saya? Kenapa? Oh, ada rencana Tuhan. Tuhan memberi kita kemampuan mendelegasikan penginjilan itu kepada saudara dan saya. Nah, otak kita selalu berpikir saya nggak bisa dulu. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Yosua, lihat hambaku Musa sudah mati. Jadi Tuhan bilang, masa lalu jangan mempengaruhi cara berpikirmu. Masa lalu jangan pengaruhi cara berpikirmu. Coba lihat deh, satu lagi contoh. Misalnya, Ian pernah gagal. Dia pernah bikin satu kesalahan misalnya. Dia bikin satu kontrak perjanjian atau bikin accounting, dia miss banyak gitu, kehilangan banyak misalnya. Nah begitu dia bikin yang kedua, dia bikin lagi, dia dimarahin, dia di ini sama atasannya. Begitu dia bikin lagi, kamu lebih takut gak? Pasti lebih takut ya, pasti lebih takut ya. Kenapa? Karena cara berpikir kita udah, masa lalu kita mempengaruhi cara berpikir kita di depannya. Nah banyak orang, banyak orang sampai begini nih. Saya trauma Pak, trauma sama berumah tangga. Ini anak ini belum menikah. Dia bilang saya trauma sama berumah tangga. Kenapa? Papa mama saya tiap hari ribut. Jadi yang di otak dia tuh rumah tangga itu keributan.
Rumah tangga itu malapetaka. Rumah tangga itu, rumah tangga itu bukan pelaminan. Pelaminan tahu ya? Pelaminan tempat permaisuri sama ratu, permaisuri sama raja aja duduk. Bukan tempat itu, tapi di otak dia perkawinan itu ring tinju. Akhirnya dia ngelihat orang tuanya berkelahi. Nah, akhirnya dia udah masuk di otak dia, dan akhirnya dia bilang, gue gak mau menikah. Kenapa? Pernikahan tuh kayak begini. Nah, ngerti ya? Masa lalu bisa mempengaruhi cara berpikir kita di masa depan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, tinggalin yang udah lewat. Yang udah lewat itu sebagai pelajaran. Bukan sebagai beban. Saya ulang, yang sudah lewat itu sebagai pelajaran, bukan beban. Supaya kita tidak mengulanginya kedua kali. Terus ketiga. Yosua 1 ayat 3. Nah, lihat nih, ini caranya. Cara Tuhan membimbing Musa itu lewat tuntunan. Tapi cara Tuhan membimbing Yosua itu dengan iman. Lihat di sini dibilang, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. nah lihat, semua tempat yang kamu injak, itu udah jadi milikmu. Tuhan cuma ngomong sama Yosua, lu percaya nggak kalau lu injak itu udah jadi milik lu? Nah, percaya nggak saudara, apapun yang Tuhan ngomong, apapun yang Tuhan bicarakan di tempat ini, itu semua pasti terjadi. Permasalahannya cuma satu, gimana caranya saudara menguasai ini ladang tempur saudara? Cara berpikir saudara. Karena cara berpikir kita itu menentukan masa depan kita. Terus? Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Musa dijanjikan apa? Musa dijanjikan apa? Kamu akan dapat tanah perjanjian itu. Betul? Tapi di Yosua, Tuhan bilang, kamu injek itu milikmu. Lihat, cara bekerjanya Tuhan lewat Yosua dan Musa berbeda. Kalau saudara ditaruh di satu posisi, dan saudara bilang, mustahil ya, mustahil. Tapi kalau saudara ditaruh di situ, itu berarti tangan Tuhan menyertai saudara, itu aja. Walaupun kita bilang mustahil, betul mustahil. Tapi selama ada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terus lanjutkan. Yosua 1 ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Iya, 5. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, selalu Tuhan ngomong, aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak pernah akan membiarkan engkau. Percaya nggak saudara sama janji Tuhan kalau Tuhan selalu ada di samping saudara, bahkan sedang memegang tangan saudara? Itu percaya nggak? Tapi Pak, nyatanya saya nggak punya uang. Sekali lagi, berkat itu bukan soal materi. Berkat itu soal damai sejahtera oleh Roh Kudus. Banyak orang punya banyak duit, tapi juga nggak bisa damai kok. Banyak orang punya banyak duit, tapi nggak bisa sukacita kok. Tapi kita, mungkin kita punya pas mau keluar negeri ada. Kita punya pas, tapi sukacita kita melimpah. Itu yang luar biasanya. Terus? Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Lihat, engkau yang akan memimpin bangsa ini, terus?
memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Nah, ini luar biasanya 7. Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Lihat ya, bertindaklah hati-hati, terus sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum. Jadi jalanlah dalam jalan kebenaran, maka kamu akan diberkati. Itu terus. Oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan. Jangan nyimpang ke kiri atau ke kanan, jalan lurus bersama dengan Tuhan. Terus. Ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terus 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi, lihat ya, di sini bukan dikatakan membaca, tapi memperkatakan. Makanya saya bilang, kalau saudara baca Alkitab, jangan sampai tidak bersuara. Karena di sini dibilang, jangan lupa memperkatakan. Keluarin suara. Walaupun kecil, keluarin suara. Sampai telinga saudara bisa dengar. Terus? Tetapi renungkanlah itu. Setelah saudara ucapin, renungkan firman itu siang dan malam. Terus? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya. Jadi Tuhan bilang gini, nih baca nih ya, ini baca. Karena ini akan mengubah pola pikirmu tentang Tuhan. Ini baca, ini akan mengubah cara jalanmu. Dan ini yang akan membuatmu berhasil. Dimanapun kau berada, engkau akan berhasil. Ini kuncinya. Kuncinya firman Tuhan. Terus, Mazmur 1 ayat 2, 1-2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, nasihat orang fasik artinya mendengar, kalau saudara mendengar itu bisa mengubah pola pikir kita, betul gak? Di sini dibilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat, 1, tidak mendengar nasihat orang fasik. 2, tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya dia gak salah jalan. 3, tidak duduk di kumpulan kaum pencemooh, artinya jangan duduk di antara para penggosip. Ngerti gak kenapa Tuhan ngomong gitu? Ngerti gak? Karena ketika saudara duduk di antara para penggosip, pola pikirmu akan berubah. Contoh, saya lagi ngegosipin Bu Wati sama Pak Yogo sama Bu Kusuma. Maaf ya, saya nggak begitu loh Bu. Kita lagi ngomongin Bu Wati, lagi ngegosipin Bu Wati. Bu Wilma datang. Begitu Bu Wilma datang, dia dengar apa yang dijelekin, apa yang jelek tentang Bu Wati. Bu Wilma bilang, oh masa begitu? Mulai berubah pola pikirnya tentang Bu Wati. Oh, mulai hari ini gue gak percaya lagi sama yang namanya Bu Wati. Kenapa? Oh, itu Pak Ferdi ngomong begini, itu Pak Yogo ngomong begini. Nah makanya, karena gosip itu akan merubah pola pikir kita tentang seseorang. Sekali lagi, orang bergosip adalah orang yang mempengaruhi pikiran orang lain. Pola pikir kita pada orang lain, itu namanya pencemooh. Makanya Tuhan bilang, jangan duduk di antara mereka. Kenapa? Kalau saudara duduk di antara para penggosip, pola pikirmu akan berubah tentang orang lain. Jangan dengar nasihat dan jangan duduk di antara para pencemooh.
Taurat itu harus direnungkan. Terus ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang Kesukaannya adalah firman Tuhan. Terus ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. jadi pikiranmu itu ladang pertempuran yang harus dimenangkan. Sekali lagi, pikiranmu adalah ladang pertempuran yang harus dimenangkan. Gimana caranya? Engkau harus merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, firman itu adalah tuntunannya. Firman itu adalah tuntunannya. Banyak orang baca firman, tapi tidak dituntun oleh Roh Kudus, akhirnya firman itu blank, hilang begitu aja. Makanya saya bilang selalu sebelum saudara baca firman, minta tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus bukan gini, ketika saudara buka, wah saya dapat firman ini. Bukan itu Kristen cilukba saya bilang. Cilukba. Begitu buka, wah iblislah bapamu lah. Itu Kristen cilukba. Kita bukan begitu. Jadi minta tuntunan Roh Kudus gini. Saudara baca, nanti tiba-tiba saudara bisa ngerti. Saudara baca, tiba-tiba itu bisa ngerti. Saudara bilang, oh gue pernah ngalamin. Misalnya, tiba-tiba saudara baca Roma 8 ayat 18. Penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Saudara lagi mengalami nih, lagi terpuruk dari posisi yang terbawah. Saudara bisa semangat lagi. Wah, percaya gue nanti kemuliaan yang akan Tuhan berikan itu jauh lebih besar daripada apa derita gue saat ini. Kita semakin semangat, kita semakin kuat. Oleh sebab itu firman Tuhan ini penting. Sekali lagi ini penting. Untuk apa? Untuk memenangkan ladang pertempuran di pikiran kita. Sekali lagi saya bilang, kalau pikiran kita nggak benar, seluruh hidup kita nggak benar. Kita nanti buktiin ya. Apa sih dampak dari orang yang mengalami perubahan akal budi? Sekarang saya tanya sama saudara, apakah saudara dan saya sudah benar-benar mengalami perubahan akal budi? Apakah saudara dan saya benar-benar sudah mengalami perubahan akal budi? Karena orang yang mengalami perubahan akal budi, yang pertama, pasti punya damai sejahtera apapun yang dia alamin. Apapun yang saudara dan saya alamin, saudara pasti punya damai, saudara punya sejahtera. Saudara nggak pusing dengan ada tidaknya uang, saudara nggak pusing dengan ada tidaknya makanan, tapi yang saudara pusingin ada tidaknya Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir sama apapun, jangan khawatir sama apapun. Sekali lagi bilang, saudara bilang, jangan khawatir sama apapun. Oke, terus nyatakan semuanya dalam doa dengan ucapan syukur. Terus Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam pelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang dari Allah memelihara hati dan pikiranmu. Sekarang kalau pikiran saudara lagi ketakutan, hati saudara bisa damai enggak? Nggak bisa. Kalau hati saudara lagi gak suka sama seseorang, pikiran saudara negatif gak? Dua hal ini bertalian. Dua hal ini bertalian. Oleh sebab itu Tuhan bilang, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiranmu. Terus di dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, dampak orang yang mengalami perubahan akal budi adalah mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi di depan saudara, walaupun itu nggak enak, tapi saudara tetap damai. Walaupun badan kita sakit rasanya, tapi memelihara damai di tengah sakit itu nggak gampang. Ya, saya kasihan sama istri saya, dari pagi dia batuk, tapi puji Tuhan dia udah stop tuh batuknya. Saya juga ngalamin begitu lelah dalam pelayanan, tapi puji Tuhan kita harus semangat untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita harus punya damai sejahtera di dalam situasi apapun. Nggak pusing situasinya apa, tapi damai itu nggak boleh hilang dari kita. Kalau damai itu hilang dari kita, berarti Tuhan sudah hilang dari kita. Karena Tuhanlah adalah damai sejahtera itu. Yang kedua, perubahan akal budi membuahkan ketahanan uji dan harapan. Roma 5 ayat 3-4. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lihat ya, saudara ngalamin penderitaan, sampai saudara tekun dalam menderita, sampai saudara tahan uji. Begitu saudara ngalamin lagi, gue pernah ngalamin dan gue percaya pertolongan Tuhan. Oke, terus? Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kesengsaraan yang saudara dan saya alami, jadikan kita kuat, tekun, karena saudara sudah pernah mengalami, jadi saudara kebal. Tahan uji, pakai bahasa experience. Artinya saudara berpengalaman. Udah pernah ngalamin, jadi saudara bilang, udah pernah ngalamin, gue udah bisa ngelewatin, gue pernah ngalamin gini yang lebih berat, gue bisa ngelewatin. Kenapa sekarang gak bisa? Kita jadi percaya, yakin, berpengalaman. Saudara jadi sudah tahan uji. Sudah berubah, bukan lagi percaya saja. Bukan lagi percaya karena tahu aja, tapi saudara berubah pola pikir, jadi tahan uji. Tujuan masalah apa sih? Tujuan masalah apa sih? Tuhan menyiksa saudara? Bukan. Tujuan masalah tetap ujung-ujungnya itu kebaikan. Jadi masalah ini terjadi di sini. Tuhan udah pegang di ujung. Ini kebaikan. Lu mau berubah enggak? Nah, yang kita alami ini namanya didikan. Tuhan udah pegang ujungnya, itu kebaikan. Di sininya, ini didikan. Dan pada saat dididik, pada saat saudara masuk sekolah dididik, rasanya pengen bolos terus ya. Nggak enak sekolah. Ujian begini, bayar SPP, giliran mesti bayar, nggak punya duit, ngumpet gitu. Nggak enak loh. Sekolah nggak enak. Besok ulangan, besok gini. Ada yang harus dikumpulin. Ada pelajaran begini. Apalagi kalau udah ketemu guru-guru yang tidak menyenangkan. Waduh. Udah tegang aja deh pokoknya bawaannya. Nah, saudara lihat Ayub. Saya udah berapa kali ngomong sama saudara. Kita perhatiin Ayub deh. Ayub itu mulanya dia benar orang yang bijaksana, orang yang benar, saleh benar. Tapi kesalehannya bukan karena dia mengenal, tapi karena dia tahu. Dia pola pikirnya masih salah. Oleh sebab itu Tuhan harus rubah dulu pola pikirnya dia. Oke, Ayub 1 ayat 5. Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Siapa yang menguduskan mereka?
Siapa yang menguduskan mereka? Ayub, bukan Tuhan. Ayub menguduskan anak-anaknya, bukan Tuhan. Kalau anaknya datang ke Tuhan, sekali lagi, kalau anaknya datang ke Tuhan, Tuhan menguduskan anaknya. Tapi bukan anaknya datang ke Tuhan, tapi Ayub panggil anaknya dan kuduskan anaknya. Terus, Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan siapa yang korban. persembahkan korban? Ayub, bukan anaknya. Yang bikin salah siapa? Anaknya pesta pora? Ya, anaknya dugem? Lihat, yang bertobat Ayub, kan nggak masuk akal. Terus di situ dibilang, jelas dibilang dia menguduskan. Tuhan yang bisa menguduskan, Ayub gak bisa. Terus? Mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin Anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub bikin begitu terus, bikin begitu terus, bikin begitu terus. Ini kesalahan fatal. Ngerti gak? Karena yang bikin salah anaknya, bukan Ayubnya. Ayubnya jadi Tuhannya. Kenapa? Karena pikirannya salah. Ayub mempunyai pola pikir yang salah, dan itu harus dirubah. Ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iya, dua-dua. Lihat ya. Waktu anaknya, hartanya semua diambil, dia bilang, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terus? Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia nggak menuduh Allah untuk berbuat yang tidak patut. Nah, sekarang Ayub 2, dia ngalamin borok di tubuhnya. Dia ngalamin sakit di tubuhnya. Ayub 2 ayat 7. Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lihat ya, jadi borokan satu badan dari kepala sampai kaki. Kita baru bentol sedikit aja, kita udah ngeluhnya panjang. Baru, aduh kurap dikit atau pano dikit, waduh ngeluhnya, waduh pano ini, waduh, panjang sekali. Obat macam-macam, udah kalpanak, kalta, apa semua, pakein semua. Baru satu pano. Ayub itu satu badan dari kepala sampai kaki. Borokan. Lihat apa yang dia bikin. 8. Ayub 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Lihat ya. Dia pakai beling, dia garuk-garuk badannya. Waduh. Saya kalau ngelihat Ayub mungkin zaman itu saya bilang, yup. Aduh. Kasian deh ngelihatnya. Pasti kita kasihan banget ngelihat. Atau kita jijik banget ngelihatnya. Karena boroknya itu dari kepala sampai ke kaki. Kalau borok begini udah pasti bau. Ya, tapi lihat di situ ayat 9. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah, emang nih istri-istri suka begini. Enggak, di sini baik-baik. Terus? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesolehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Terus ayat 10. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kenapa harus ada kata bibir?
Kenapa harus ada kata bibir? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hatinya sudah berbuat dosa. Buktinya mana Pak? Lihat Ayub 3. Waduh, kalau saudara baca mulai dari Ayub 3 sampai Ayub 30-an. Itu saudara lihat keluh kesah Ayub. Contoh aja deh, contoh ya. Contoh Ayub 3 ayat 1. Ayub 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dia kutuk hari lahirnya. Sampai dia bilang, Tuhan yang membentuk aku, Tuhan yang menghancuri aku. Terkutuklah perempuan yang melahirkanku. Terkutuklah hari ini karena hari ini sudah lahir orang yang celaka. Waduh, kalau saudara baca itu Ayub 3 terus sampai Ayub sekian. Itu kata-kata kutuk semua. Ayub terhadap Tuhan. Dahsyat luar biasa. Ini menandakan orang yang rohani belum tentu mengalami perubahan pola pikir. Walaupun saudara dari Senin sampai Senin, saudara nongkrong di gereja, saudara berdoa, begitu kena masalah, begitu saudara, semua yang saudara punya diambil, di situ baru kelihatan, lu belum berubah pola pikir lu. Belum berubah akal budinya. Selama semuanya masih enak, semuanya masih ada, deposito masih ada, semua masih ada, masih nyaman. Tapi begitu semua sudah hilang, nah lo, di situ kelihatan benar, lo tahu Tuhan atau lo kenal Tuhan. Sudah berubah belum, mengalami perubahan akal budi belum, di situ kelihatannya. Saat orang menyakiti kita, di situ kelihatannya apakah kita sudah mengalami perubahan akal budi atau belum. Pada saat kita dengar orang ngomongin kita, orang jelekin kita, di situ saatnya kita melihat apakah saya sudah mengalami perubahan akal budi atau belum. Kalau saudara dijelekin orang, percayalah, saudara bukan orang jelek. Saya ulang, saudara bukan orang jelek. Kenapa? Karena saudara sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Berarti saudara adalah orang sempurna. Oke? Ayat 18. Contoh aja nih, sebagai contoh aja ya. Ayub 3 ayat 18. Dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang, mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Oke, salah. Terus ayat 19. Ayub 3 ayat 19. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Salah. Ayub 3. Ayub 3 ayat 8. Ayat 8. Ayub 3 ayat 8. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Terus? Ayub 3 ayat 9. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tidak kunjung datang, janganlah ia melihat merekahnya fajar. Terus? Ayub 3 ayat 10. Karena tidak ditutupinya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Ya, artinya buat apa aku dilahirkan? Kenapa pintu kandungan ibuku tidak ditutup aja kalau aku harus mengalami ini. Kecewanya luar biasa, dalam. Kalau saudara baca terus, itu banyak Ayub 10, Ayub sekian, itu banyak sekali kekecewaan Ayub. Sampai dia ketemu teman yang namanya Elihu. Elihu itu artinya Allah sendiri. Elihu cuman ngomong begini, 3 temannya itu bermasalah. Sampai Ayub bilang, saya pernah khotbahin waktu itu, kamu itu penghibur sialan, maaf.
Itu di Alkitab ada, kamu penghibur sialan. Ayub sampai ngomong gitu, kenapa? Karena mereka berusaha mencari jalan keluar dengan pola pikir. Lu misalnya, si A sakit. Kita langsung bilang, ini pasti lu kena kutuk nih, lu masalah nih. Lu begini. Kadang bukan, itu pembentukan. Sekali lagi, ini yang kita lewatin, ini namanya proses. Ini yang kita lewatin namanya proses. Tuhan berdiri di ujungnya, ini mendatangkan kebaikan. Percaya nggak kita? Di ujungnya pasti kebaikan. Tapi lewatin prosesnya, itu nggak nyaman. Kita harus berubah pola pikir. Sampai di Ayub 38, Ayub ketemu Tuhan sendiri. Tuhan cuma ngomong gini, waktu aku pisahin lautan sama daratan, kamu di mana? Waktu aku bikin kuda Nil, kamu di mana? Saya tanya sama Pak Yogo, tahu nggak bikin kuda Nil kayak apa? Nggak tahu kan? Makanya jangan tanya kedaulatan Tuhan. Jangan pernah tanya, Tuhan kenapa? Karena kita nggak mengerti apapun. Hanya Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu apa-apa. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Aku kenal engkau dari kata orang, terus? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Iya, tetapi sekarang mataku yang melihat engkau. Aku ngalamin Tuhan, aku berubah pola pikir. Pemazmur mengalami. Semua raksasa-raksasa iman mengalami. Saudara mau ngalamin enggak? Gak ada yang berani jawab kan? Alami pembentukan. Supaya saudara bisa kenal Tuhan. Tolong simak ini. Bagi Tuhan, masalah itu untuk memperbaiki kita. Sekali lagi, bagi Tuhan, masalah itu untuk memperbaiki kita. Tapi bagi iblis, masalah itu untuk menyandung kita. Iblis bikin masalah untuk nyandung kita, tapi Tuhan izinkan itu terjadi demi kebaikan kita. Semua yang kita alami untuk perubahan akal budi kita. Luar biasa nggak? Yang ketiga, perubahan akal budi membuahkan hubungan yang indah dengan Allah. Bagaimana saudara dapat tetap berpegang dan bersekutu dengan Allah jika apa yang saudara minta tidak saudara dapat? Gimana saudara bisa tetap pegangan sama Allah? Saudara minta, sampai hari ini gak dapat. Tapi lewat masalah demi masalah, saudara pasti ngalamin perubahan akal budi. Lewat perubahan akal budi itu, saudara punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Simak ya, simak. Ini tolong disimak nih, simak baik-baik. Orang tua memandang sesuatu baik, tapi kita punya cara pandang kita sendiri. Tolong simak ini, nanti saudara akan ketemu clue-nya. Misalnya saya orang tua, saya memandang sesuatu yang baik buat anak saya. Misalnya, anak saya misalnya Rizka. Saya memandang sesuatu yang baik buat Rizka. Tapi Rizka belum tentu merespon apa yang saya anggap baik dengan apa yang dia anggap baik. Kenapa? Karena Rizka sebagai anak saya, dia punya versi baiknya menurut dia. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Karena kita punya versi baik menurut kita. Ngerti gak? Kita selalu punya versi baik menurut kita, tapi kita gak pernah peduli dengan versi baik menurut Tuhan. Orang tua punya satu pandangan yang baik tentang kita, tapi kita punya cara kita sendiri yang kita anggap lebih baik. Hubungan dengan Allah tuh seperti itu. Bukan Allah tidak sayang saudara dan saya. Simak ya, bukan Allah tidak sayang saudara.
Tapi cara sayang Tuhan kepada kita itu beda dengan cara kita sayang diri kita sendiri. Ngerti gak sih? Ngerti? Cara Tuhan sayang saudara itu beda dengan cara saudara menyayangi diri saudara sendiri. Itu beda banget. Nah, karena perbedaan ini kita pertahankan yang baik menurut kita. Akhirnya kita kecewa. Dan kita nggak ngalamin perubahan budi. Bukan Allah tidak sayang kita, tapi cara dia menyayangi kita itu beda dengan cara kita menyayangi diri kita sendiri. Kita kira cara kita itu yang terbaik. Inilah pola pikir atau akal budi yang belum diperbaharui. Kita pikir cara kita yang terbaik, kalau saya berdoa Tuhan langsung kasih. Jreng. Saya bilang Tuhan, maaf ya, Tuhan itu nggak kayak film Hollywood. Tinggal kedip, ada. Nggak, Tuhan nggak kayak gitu. Kita minta, kita lewatin proses pembentukan. Layak gak kamu dapat itu? Nggak layak? Belum, nanti dulu. Lu berubah dulu. Kenapa? Karena kalau kamu dapat, kamu bisa bermasalah. Saudara mau lihat bukti? Salah satu buktinya itu Hizkia di Alkitab. Dia nangis, divonis mati. Tuhan kasih dia perpanjang 15 tahun. Begitu diperpanjang, dia jatuh dalam dosa kesombongan. Betul? Orang datang, wah, zaman dulu mungkin mujizat ya, belum terlalu ini. Orang datang, gue pengen lihat dong yang disembuhin Tuhan. Pengen lihat. Hizkia nggak nunjukin kalau dia disembuhin. Yang dia tunjukin, nih istana gue. Ini kekayaan gue. Ini perabot-perabotnya. Ini semua yang gue punya. Dia bukan nunjukin Tuhannya, tapi nunjukin kepemilikannya. Ngerti gak? Ngerti? Coba 15 tahun sebelumnya dia dipanggil Tuhan, pasti kemuliaannya lebih besar. Oke, sampai sini ngerti? Akal budi yang tidak diperbaharui, banyak orang jadi kecewa dengan Tuhan. Karena merasa Allah tidak jawab doa. Ingat ya, cara Allah mengasihi saudara beda dengan cara saudara mengasihi diri sendiri. Dan cara Tuhan memberi itu berdasarkan kasih yang di dalamnya ada didikan. Nggak mungkin nggak ada didikan. Kalau Tuhan kasih misalnya, Tuhan kasih ke Ignatius. Tuhan udah pegang nih, ini permen nih. Tapi Ignatius lagi sakit gigi. Tuhan kasih gak? Enggak, Tuhan bilang sembuhin dulu giginya. Baru aku kasih permennya. Nah, nyembuhin di gigi, dia harus ke dokter. Aduh, capek ke dokter gigi, dirawat lagi giginya, dirawat lagi. Itu pembentukan namanya. Begitu giginya udah benar, baru Tuhan bilang, oke, lu minta permen, gua kasih pabrik permen. Kenapa? Banyak orang Kristen berdoa nggak dijawab. Kenapa? Karena ini nggak berubah. Ininya masih materialistis. Kalau gue bikin gini, Tuhan harus jawab gini. Kalau gue bikin gini, Tuhan harus jawab gini. Tidak. Ini materialistis. Ini masih salah. Ini harus berubah. Kalau ini udah berubah, cara merespon saudara sama Tuhan pasti berubah. Cara Allah menolong tidak seperti yang kita harapkan. Kadang cara Allah menolong tidak seperti yang kita harapkan. Karena Tuhan punya caranya sendiri. Saya bilang ya, tolong disimak ini. Kalau saudara tidak mau diubah, berarti saudara tidak mau diberkati. Itu aja, gampang kan?
Kalau saudara tidak mau diubah, berarti saudara tidak mau diberkati. Selama prinsip atau pola pikir tentang Allah tidak berubah, hubungan dengan Allah pun pasti akan memburuk. Sekali lagi, selama prinsip dan pola pikir saudara tidak berubah, hubungan dengan Allah pun pasti akan memburuk. Pasti tambah hari tambah buruk. Oke. Tadi saya udah bilang, cara saya menilai Anda pasti mempengaruhi hubungan saya dengan Anda. Betul gak? Cara saya menilai saudara pasti mempengaruhi hubungan saya dengan saudara. Kalau saya bilang, wah si ini mah kerjaannya begini terus, gak berubah-berubah. Cara saya berhubungan dengan saudara akan semakin jauh. Kenapa? Karena pola pikir saya nggak benar. Bagi Tuhan, pola pikirnya pasti positif sama kita. Tapi pola pikir kita sama Tuhan itu selalu negatif. Kenapa? Karena kita berpusat pada diri sendiri selalu. Saya bisa percaya sepenuh hati kepada saudara jika pola pikir saya tentang saudara benar. Bisa ngerti? Saya bisa percaya sepenuh hati sama saudara kalau pola pikir saya sama saudara itu benar. Saya bisa percaya sepenuh hati sama Tuhan kalau pola pikir saya tentang Tuhan benar. Pola pikir diawali dari pengalaman. Hubungan yang indah dengan Allah dimulai dari perubahan akal budi. Kalau saudara nggak berubah, hubungan kita dengan Allah hancur. Yang keempat, yang terakhir. Puji Tuhan, yang terakhir. Perubahan akal budi membuahkan perubahan manusia secara utuh. Termasuk kekudusan. Coba lihat Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, kasih tubuhmu, terus sebagai persembahan yang hidup, kasih tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, terus yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita bukannya ke gereja aja, ibadah kita bukan pelayanan, ibadah kita bukan doa, tapi jaga kekudusan, itu ibadah nomor 1. Jaga mulut kita jangan sampai terlanjur, sampai ngata-ngatain Tuhan apalagi aduh. Ayat 1 dibilang komitmen total, tunduk, mau berubah. Di ayat 2-nya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu jangan jadi seperti dunia ya. Berubah dong akal budimu. Kalau kamu gak berubah akal budi, kamu pasti jadi seperti dunia. Serupa dengan dunia. Dunia bukan pakai kata geo. Bukan pakai kata apa, tapi pakai kata aion. Aion. Pakai kata aion yang artinya very long time. Bingung kan? Kenapa diterjemahkan dunia? Di sini Paulus cuma ngomong, jangan, ini berarti sistem yang ada di dunia, sistem yang sudah diterapkan di dunia. Janganlah kamu semua orang-orang percaya menjadi seperti sistem yang telah terbentuk di dalam waktu yang lama, very long time, yang digerakkan oleh filosofi dunia, yang fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sementara. Ngerti gak sih? Dunia pakai kata very long time. Aion. Jadi kalau saya simpulkan perkataannya begini. Janganlah engkau orang-orang percaya menjadi seperti sistem yang telah terbentuk dalam waktu yang lama, yang digerakkan oleh filosofi dunia, yang fokusnya pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sementara di dunia. Jangan kamu jadi seperti itu. Wah, kalau saya pertama lahir, saya sekolah supaya saya bisa kerja, saya bisa banyak duit,
banyak duit, saya bisa pergi ke luar negeri saya bisa begini, saya bisa begini. Baru sampai ke luar negeri, baru begitu punya uang, kita penuhin semua kebutuhan kita. Begitu ke luar negeri, pesawatnya jatuh. Nggak ada satupun yang bisa kita bawa kok. Itu sistem yang dibikin oleh dunia. Tuhan bilang jangan ikutin sistem itu yang sudah berlaku puluhan, ribuan tahun, jutaan tahun yang sudah dibentuk oleh dunia ini. Jangan jadi seperti itu. Sistem dunia itu sudah telah tercemar oleh dosa. Dan kecenderungannya melawan kehendak Allah dan kedaulatan Allah. Jemaat Roma alami aniaya dari Nero yang pertama. 56 sampai 68 Masehi. 56 sampai 68 Masehi. Terus diikuti dengan Domitianus, raja yang berikutnya. 81 sampai 96 Masehi. Mereka mengalami aniaya terus. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu punya kecenderungan cari kenyamanan, mereka tinggalin iman percaya mereka. Oleh sebab itu Paulus bilang, lu jangan jadi seperti dunia. Yang tinggalin iman, begitu kecewa, doa gak dijawab, tinggalin iman. Begitu masalah, kecewa sama Tuhan, itu menjadi seperti dunia. Begitu ada uang, bisa ketawa-tawa, begitu gak ada uang, waduh, ketawanya hilang semua, ngedumelnya panjang. Itu seperti dunia. Oke? Rasul Paulus ingatkan, tidak melekat pada dunia, sehingga banyak orang tinggalin iman yang memilih hidup aman. Menjadi seperti dunia, kekuatannya materi, tapi kenikmatan perubahan akal budi, itu adalah jalan orang-orang kudus. Simak ya, menjadi seperti dunia itu kekuatannya materi, tapi kenikmatan perubahan akal budi, itulah jalan orang-orang kudus. Pikiran saudara terkendali dan terpusat pada Tuhan. Saudara mengalami perubahan. Saya bilang sama saudara, kalau pikiran saudara positif, apakah saudara akan buat jahat? Kalau pikiran saudara positif, apakah saudara akan buat jahat? Enggak. Makanya Tuhan tegur. Nih, Tuhan tegur di Matius 5 ayat 28. Ini mengenai pikiran kotor. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ketika seseorang melihat perempuan dan mengingininya, pikirannya kotor. Hatinya juga jadi cemar. Tuhan bilang semua dirubah mulai dari pikiran. Ayat 21 sampai 22. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Jangan bunuh, kalau bunuh pasti dihukum. Terus. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kalau kamu pikiranmu kotor terhadap orang lain, kamu udah membunuh sebenarnya. Kalau kamu benci orang, kamu sudah membunuh sebenarnya. Terus? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat ya. Lihat saudara, simak baik-baik. Kalau pikiran kita kotor, positif, apakah kita akan buat dosa? Enggak. Kalau pikiran kita negatif, itu gampang sekali kita jatuh dalam dosa. Lihat, Hawa, tahu Hawa? Kenal? Enggak. Tahu Hawa ya? Digoda lewat pikirannya. Pemahamannya akan firman Tuhannya enggak ada. Lihat, saya ulang sekali lagi ya. Hawa digoda pikiran. Adam digoda
Sekali lagi, Hawa digoda lewat pola pikir. Adam digoda karena cintanya lebih besar kepada Hawa daripada kepada Tuhan. Ngerti ya? Kenapa Adam jatuh? Karena cinta. Kalau cinta kepada orang lebih besar daripada cinta kepada Tuhan, itu cenderung jatuh. Oke? Oleh sebab itu, iblis gak menggoda Adam. Kenapa? Karena Tuhan kasih firman-Nya ke Adam. Betul? Adam memberitakan firman kepada Hawa. Hawa menangkapnya setengah-setengah, nggak ngalamin perubahan budi. Digodalah Hawa. Hawa tergoda, gampang. Dia goda Adam. Lu nggak mau ikutin, lu jangan pegang gue. No touch, don't touch me, katanya. Adam bilang, oke deh, gue makan. Oke, karena gue cinta lu, gue makan. Biar kita mati bareng, kata. Bahaya. Iblis gak goda Adam, karena Adam tahu firman. Kalau iblis goda Adam, Adam pasti bilang, no, saya gak mau, karena Tuhan bilang begini, gak boleh. Iblis godanya Hawa. Karena Hawa gak tahu firman. Iblis goda siapapun yang gak pernah baca firman. Nah, yang gak pernah baca firman, goda orang yang baca firman. Sampai yang baca firman gak mau baca firman. Ngerti gak? Jadi yang baca firman gak langsung digoda. Tapi dia pakai orang di kiri kanannya untuk menggoda. Saya sakitin Pak Yogo. Pak Yogo bilang, wah enggak, gue gampang ngampunin. Gampang ngampunin. Saya sakitin Bu Fitri. Pak Yogo langsung, waduh ototnya keluar semua. Ototnya langsung keluar semua. Dari jauh teriak, Fendi! Iblis gak langsung. Tapi via, lewat. Itu bahayanya. Kita harus cerdik. Kita harus pandai-pandai. Jangan sampai kita yang tahu firman dibodoh-bodohin sama orang yang nggak tahu firman. Oke? Kalau kita dibodoh-bodohin, kita bilang, betapa bodohnya saya. Mereka yang nggak tahu, saya lebih bodoh. Oleh sebab itu, berubahlah dalam pembaruan budi. Supaya saudara punya hubungan. Supaya saudara punya damai sejahtera. Supaya saudara jadi orang kudus. Supaya saudara indah di mata Tuhan. Amin. Tuhan berkati.